Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Yang pertama adalah zaman purba. Zaman ini mencakup zaman batu yang meliputi masa antar 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 10.000 atau 20.000 tahun sebelum Masehi. Dan masa setelah itu hingga kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Pada zaman batu ditemukan bahan-bahan yaitu alat-alat dari batu dan tulang, tulang belulang hewan, sisa-sisa dari beberapa tanaman, gambar dalam gua-gua, tempat-tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba. Masa 15.000 hingga 600 sebelum Masehi merupakan masa lanjutan dari zaman batu dalam sejarah pada umumnya dan sejarah ilmu pengetahuan pada khususnya. Semua menjalar tanpa ada batas yang tegas. Segalanya menjalar secara berkesinambungan ke semua arah. Dan hanya di sana-sini dalam arus tersebut terjelma konsentrasi yang cukup kuat untuk dapat diperhatikan secara khusus. Ditemukan kemajuan yang dicapai dalam jangka waktu kurang lebih 10.000 tahun, kemampuan menulis, apalagi dengan abjad, dan kemampuan menghitung dengan natural system. 2. Zaman Yunani Romawi. Zaman ini terjadi pada masa 600 sebelum Masehi sampai 200 sesudah Masehi. Zaman ini biasanya disebut zaman Yunani oleh karena bangsa Yunani memberikan corak baru pada ilmu pengetahuan yang berdasarkan pemikiran. Dan karena dalam masa tersebut bangsa Yunani merdeka serta mempunyai kerajaan masing-masing. Setelah tahun 300 sebelum Masehi sampai kira-kira 200 Masehi, perkembangan ilmu pengetahuan tetaplah dipelihara oleh orang-orang Yunani. Dalam lapangan ilmu pengetahuan empiris yang berdasarkan sikap, attitude, dan pemikiran, terjadi perubahan besar, dan perubahan itu dianggap sebagai dasar ilmu pengetahuan modern. Perubahan tersebut dilandaskan pada sikap atau jiwa bangsa Yunani yang tidak dapat menerima pengalaman tersebut secara pasif. Karena bangsa Yunani memiliki attitude dan pemikiran yang baik. Untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi itu, mari kita telusuri sejumlah tokoh filsafat Yunani seperti Thales, Pythagoras, Plato, dan Aristoteles. 1. Thales dari Miletos, Yunani, sekarang bagian dari Turki, adalah filsuf pertama sebelum masa Sokrates. 2. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. 3. Sokrates adalah filsuf dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur tradisi filosofi barat yang paling penting. 4. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Yang terakhir ada 5. Plato. Ia adalah murid Sokrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangnya pada keadaan ideal. 3. Zaman Pertengahan. Zaman ini berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini terjadi pada 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan, karena ditandai dengan tampilnya pada teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Adapun tokoh ilmuwan muslim yang ada pada zaman ini. 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang sangat ulung di dunia Islam. Kedua, Al-Khwarizmi. Hasil pemikirannya berdampak besar pada matematika yang terangkum dalam buku pertamanya, Al-Jabar. 3. Al-Kindi. Bisa dikatakan merupakan filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Yang keempat, Al-Ghazali adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat. Yang kelima, Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai ilmuwan, seorang filsuf, dan juga dokter yang terkenal pada saat itu. Dan yang terakhir, 6. Ibnu Rushd, yang dalam bahasa Latin disebut dengan Averroes, dan ia adalah seorang filsuf dari Spanyol yang terkenal pada masanya.
Selanjutnya adalah zaman modern. Zaman modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin kuat, tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah zaman modern. Hal-hal yang menandai zaman modern yaitu perkembangan pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Pada masa modern terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi, moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Pasar pun sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosio dan ekonomi, menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Zaman modern sangat dinanti-nantikan oleh banyak pemikir manakala mereka mengingat zaman kuno ketika peradaban begitu bebas. Pemikiran tidak dikekang oleh tekanan-tekanan di luar dirinya. Kondisi semacam itulah yang hendak dihidupkan kembali pada zaman modern. Kebebasan berpikir sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan